Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bergabung bersama dengan Pak Gatot, Mas Wicak dan juga Mbak Bunga. Saya kembali ke Pak Gatot. Pak Gatot, sampai sejauh ini dan planningnya, ini berapa banyak sih Pak influencer yang nanti akan dipanggil sebagai saksi? Baik Mbak, jadi dari hasil pendataan teman-teman penyidik di Dir Pideksus, ini ada beberapa publik figur Mbak yang dijadwalkan minggu ini. Itu ada yang tadi kami sudah sampaikan, ada lima publik figur. Nah, minggu depannya lagi nanti ada lagi Mbak datanya, nanti yang tentunya akan kami sampaikan lagi siapa-siapa saja yang akan dimintai keterangan lagi dalam kegiatan atau penyidikan kasus DNA Pro ini Mbak. Nah, Pak Gatot, kalau berdasarkan dari keterangan para tersangka begitu ya, mereka memilih influencer ini berdasarkan apa ya? Apakah mungkin ada karakter tertentu, background tertentu? Ya, baik Mbak. Jadi data awal yang tadi ini masih yang diperoleh penyidik sementara ini dari hasil penyidikan atau pemeriksaan, ya itu sebagai penarik bagi para member maupun yang calon member bahwa beberapa publik figur ini aja sudah bergabung dengan DNA Pro ini. Jadi seolah-olah menunjukkan bahwa ini adalah legal kegiatannya, karena sudah banyak publik figur maupun entertain yang lain yang sudah bergabung. Ini yang membuat member-member atau calon member ini tertarik untuk bergabung ke kegiatan DNA Pro ini, Mas. Nah, dalam penyelidikannya apakah si influencer ini juga sebagai member juga nggak Pak sebenarnya Pak? Ini masih didalami oleh penyidik. Apakah yang bersangkutan masuk kelompok member atau afiliator atau hanya yang di endorse saja atau diminta untuk mempromosikan saja. Ini kita lihat nanti dari hasil pemeriksaan, karena kan minggu ini baru akan dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa publik figur itu. Ya. Saya mau ke Mbak Bunga lagi. Mbak Bunga, pada saat mengetahui DNA Pro, tadi juga melihat dari publik figur, dari influencer yang ada, Mbak Bunga ini juga sempat melakukan pengecekan nggak sih Mbak kalau DNA Pro ini apakah memang benar dilindungi oleh hukum, statusnya seperti apa? Kalau misalnya untuk nanyain detail-detail seperti itu sih udah ya Mbak, karena kan kita kan kalau mau join harus tahu dulu. Nah, DNA juga banyak di BOP yang mereka lakukan di beberapa kota itu juga langsung menunjukkan secara di presentasinya itu dia menunjukkan gitu bahwa mereka sudah ada surat izinnya gitu dan segala macam. Jadi kan banyak member yang percaya gitu. Saya juga ngecek juga sih Mbak. Nah, kalau Mbak Bunga sendiri tahu akhirnya si DNA Pro ini bermasalah sejak ada momen apa? Sejak awal penyegelan sih. Sejak awal penyegelan kan tidak mungkin ya satu instansi gitu terkait itu akan melakukan penyegelan apabila tidak ada apa-apa gitu sih maksudnya. Pasti ada sesuatu, jadi udah dari penyegelan itu udah mulai ngerasa nggak enak sih. Nah, Mbak Bunga sendiri sempat meminta informasi atau konfirmasi nggak ke mungkin salah satu tadi yang Mbak Bunga sebutkan top leader itu? Ada apa nih disegel? Top leader, semua top leader mungkin ya memberikan angin segar aja gitu, angin segar yang sebenarnya nggak segar juga ya. Itu bahwa DNA itu baik-baik saja dan top leader ini juga mungkin yang sebagai tameng mungkin ya, tameng supaya yang atas-atasnya itu tuh nggak dilaporin juga gitu. Jadi mereka tuh mungkin buat nurunin kemarahan member supaya tidak melapor ke pihak terkait kayak gitu, ke kepolisian gitu sih Mas. Oke. Mas Wicak, ini kan influencernya cukup banyak, public figure juga yang terlibat di kasus robot trading ini dari awal sampai sekarang juga nama-namanya ini kita kenal. Tapi apakah memang semudah itu Mas mereka kemudian mengambil tawaran untuk mengendorse produk ini tanpa kemudian mengerti produk knowledge-nya? Sedangkal itukah Mas Wicak? Ya, dengan cara yang susah dari uang ya.
kalau ada tawaran atau iming-iming kerjasama dengan imbal jasa yang cukup besar, meskipun produk knowledge-nya tidak terlalu paham, ya bisa saja diambil. Dan saya kira ini sangat manusiawi ya, apalagi kalau yang menawar itu meyakinkan bahwa tugasnya pokoknya hanya endorse, promo gitu aja, tidak perlu tahu lebih detail tentang produk tersebut. Ya saja sebagai manusia yang banyak kebutuhan di era yang memang atau masanya sedang sulit, saya kira wajar saja bisa ambil. Begitu kan? Oke. Termasuk juga netizen kita, Mas Wicak gitu. Kok kayaknya gampang percaya langsung begitu loh. Nah, kita harus melihat ini dalam gambar besar ya. Ini kasus trading ini kan sedang naik-naiknya dalam 2 tahun terakhir ya. Ketika tadi Mbak Bunga juga cerita kan, ketika ekonomi sulit, banyak orang itu pasti mencari peluang ya. Salah satu yang naik dalam era pandemi adalah bisnis trading, karena janji imbalnya kan begitu besar. Nah, sementara masyarakat itu sebetulnya tidak cukup paham, ya tidak banyak lah. Ada beberapa yang sangat paham, tapi secara umum tidak banyak yang paham tentang trading saham ini. Nah, kemudian mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang semudah-mudahnya. Kebutuhan ini ditangkap oleh para penyedia jasa dengan menyediakan yang namanya robot. Iming-imingnya adalah tinggal duduk, uang akan datang. Siapa yang tidak tergoda dengan iming-iming kemudahan mendapatkan uang seperti ini? Padahal di balik itu semua pasti ada risiko, karena trading saham sendiri adalah investasi yang berisiko tinggi, ya kan? Nah, inilah satu kasus yang memang tidak bisa dilepaskan dari situasi dalam masa pandemi ini, di mana orang sulit cari uang, kemudian tawaran iming-iming nikah disambar. Nah, terjadilah apa yang sekarang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Begitu, Mbak. Oke. Baik. Terima kasih Mas Wicak, Mbak Bunga terima kasih, juga Pak Gatot terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Sehat selalu.